Oke, thank you udah mampir di video ini. Nah, di sini kita akan bahas apa sih? Oke, perhatikan deh. Kalau akar 100, kita kan bisa ya ngitungnya, yaitu adalah 10. Tapi, kalau akar 10, itu berapa sih nilainya? Kalau pakai kalkulator bisa banget ya, ya enggak? Tapi kalau misalkan tanpa kalkulator bisa enggak? Bisa banget guys, nanti kita akan bahas di video ini. Jadi kita akan membahas bagaimana cara menghitung akar tanpa kalkulator. Mungkin kalian bisa menggunakan 5 detik aja untuk menghitung nilainya. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, let's go kita bahas. Akar 10. Oke, kita tahu kalau misalkan bilangan kuadrat sempurna kayak gitu ya. Di sini akar 1 itu tuh 1, kemudian akar 4 itu 2, dan seterusnya sampai akar 100 itu adalah 10. Tapi kalau akar 10 gimana cara nyarinya? Kayak gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian gunain kayak gitu ya. Yaitu adalah rumusnya seperti ini. Jadi akar A bisa kita estimasi nilainya dengan cara apa? Kita cari gitu ya, akar atau misalkan bilangan kuadrat sempurna yang terdekatnya kayak gitu ya. Kemudian ditambah dengan A dikurangin B dibagi 2 akar B. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, perhatikan deh. Di sini kan akar 10 kayak gitu ya. Nah, akar 10 itu dekatnya sama akar berapa nih? Yang dengan bilangan kuadrat sempurna ini. Berarti kan dekatnya ke akar 9, ya enggak? Di sini akar 9 kita tahu nilainya adalah 3. Nah, berarti di sini akar 10 itu akan sama dengan berapa? Akar 9 ditambah. Jadi di sini A, di sini B kayak gitu ya. A kurang B. Berarti di sini kan A-nya 10, kemudian B-nya adalah 9. Jadi kita 10 kurangin 9 lalu dibagi dengan 2 akar 9 tadi. Kayak gitu ya. Oke, perhatikan deh. 10 kurangin 9 itu kan 1. Kemudian akar 9 tadi kan 3. Kayak gitu ya. Nah, 2 kali 3 itu 6. Jadinya 3 ditambah 1 per 6. Sehingga akar 10 itu tuh nilainya akan sekitar dengan 3 ditambah 0,1667. Atau sekitar 3,1667. Gampang kan? Ya enggak? Oke, kita cek dengan kalkulator. Kalau dengan kalkulator ternyata dapatnya 3,1622 kayak gitu ya. Tapi di sini kita dapat 3,1667. Kan mendekati ya? Ya enggak? Nah, jadi simpelnya adalah kita cari bilangan kuadrat sempurna terdekatnya, kemudian ditambahin dengan, terus di sini ada bentuk pembagian, kayak gitu ya. Yang atasnya adalah hasil pengurangannya, kemudian dibagi dengan 2 akar yang bilangan kuadrat sempurna tadi. Kayak gitu. Oke, contoh lain, misalkan, akar dari 23 itu tuh berapa? Nah, coba deh, kamu kerjain dulu. Kamu bisa pause dulu videonya, nanti kalau udah selesai, klik tombol play. Oke, kita bahas ya. Nah, berarti di sini akar 23 dekatnya kemana nih dengan yang bilangan kuadrat sempurna ini? Berarti kan dekatnya ke akar 25, ya enggak? Ya udah, berarti akar 23 itu sama dengan akar 25 ditambah, kayak gitu ya. Ditambah dengan berapa? Langsung aja, tadi kan berarti 23, ini dikurangin ini, berarti 23 dikurangin 25, lalu dibagi dengan 2 akar si 25 tadi. Gitu ya. Akar 25 itu adalah 5, kemudian 23 dikurangin 25 itu adalah negatif 2, lalu dibagi dengan 2 kali 5. Kayak gitu ya. 2 kali 5 itu kan 10 ya. Berarti di sini 5 dikurangin 2 per 10. Jadinya 2 per 10 itu kan 0,2. Jadi 5 dikurangin 0,2 itu adalah 4,8. Ya kan? Simple ya. Nah, kita cek dengan kalkulator. Nah, sama aja ya. Kalkulator adalah 4,79. Kalau tadi kita dapat 4,8. Kayak gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih? Ini tuh rumusnya tuh dapat dari mana? Kayak gitu ya. Yuk, kita bahas ya. Oke, perhatikan deh. Di sini kan kalau misalkan kita kan ada bentuk akar ya, akar A. Nah, ini kan berarti suatu fungsi nih. Fungsi fx sama dengan akar x. Kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, itu tuh kayak gini nih. Nah, contohnya misalkan kita pakai yang tadi ya, akar 10, yang mana di sini kita dekatin dengan akar 9, kayak gitu ya. Akar 10 ya, berarti di sini untuk si X-nya itu adalah si 10, ya enggak? Berarti di sini, ini misalkan si A-nya, kemudian kalau kita tarik ke sini, oh berarti di sini itu adalah akar A-nya, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini adalah titik dari si ketika X-nya sama dengan A. Nah, kemudian caranya adalah kita cari bilangan kuadrat sempurna. Nah, kemudian kita cari nih bilangan kuadrat sempurna yang terdekatnya, kayak gitu ya. Yang mana? Berarti kan tadi se-9 ya enggak? Karena kan 10 dekat ke 9. Oke. Kalau 9 ya berarti 9-nya adalah si B. Kemudian kita tarik ke sini, maka titik yang si B itu adalah di sini. Ya enggak? Nah, konsepnya adalah kalau misalkan kita mau mencari titik yang di sini, gitu kayak kita bisa dekatin dengan garis singgung yang melewati si titik B, akar B ini, kayak gitu ya. Jadi di titik ini kita buat garis singgungnya. Contohnya seperti ini nih. Set. Nah, ternyata si garis singgung merah ini di sekitar titik ini kayak gitu ya, bentuknya tuh akan mirip dengan yang grafik hijau kayak gitu ya. Makanya kita dekatin dengan yang si grafik yang si merah ini atau garis singgung kayak gitu. Sehingga di sini kita bisa menggunakan konsep gradien aja, ya enggak? Gradien dari garis singgung yang si merah ini. Oke, perhatikan deh. Kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan akar x, maka gradiennya gimana? Itu bisa didapat dari turunan pertamanya kayak gitu ya. Kalau misalkan fx sama dengan akar x, maka turunan pertamanya adalah 1/2 akar x. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, jadi kalau misalkan gradien di titik si B ini kayak gitu ya, ya udah berarti x-nya kita ganti jadi B, gitu kan. Nah, ingat konsep gradien. Gradien itu adalah perubahan nilai y dibagi dengan perubahan nilai x, kayak gitu ya. Oke, berarti di sini ada 2 titik nih, titik di sini sama titik yang di sini. Ya udah berarti untuk misalkan nih perubahan y-nya itu ya berarti di sini ya akar A dikurangi dengan akar B
gitu kan? Lalu dibagi dengan perubahan X-nya itu adalah A dikurangin B, kayak gitu. Di sini A dikurangin B. Nah, tadi gradiennya itu adalah 1/2 akar B. Udah, kita kali silang aja kayak gitu ya. A min B kali 1, jadinya adalah A min B per 2 akar B. Maka di sini kalau misalkan kita pengen akar A doang, ya berarti si akar B-nya tuh pindah kayak gitu ya, atau kita dapetin akar A itu adalah akar B ditambah A min B per 2 akar B. Nah, kan ketemu ya, jadi kita bisa estimasiin dengan rumus yang ini. Nah, jadi simpelnya adalah kita bisa dekatkan dengan garis singgung yang melalui titik dari bilangan kuadrat sempurna tadi. Kayak gitu ya. Oke, yuk sekarang latihan. Kalau akar 79 itu tuh berapa sih? Dengan cara yang tadi, coba kamu coba dulu ya. Pause dulu videonya. Oke, untuk jawabannya, tolong share jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, itu dia cara menghitung akar tanpa kalkulator. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thank you.